Halo, selamat datang di channel Nasuki Fari. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai diet rendah purin. Nah, apa sih sebenarnya itu? Nah, itu biasanya kita sebut ataupun terkait masalah asam urat. Bagaimana cara mengatasinya dan juga penata laksanaannya serta tips. Nah, saksikan video ini secara lengkap untuk Anda mendapatkan informasi terkini perihal tersebut. Baik, sebelum kita bahas perihal diet, sebenarnya apa sih GOT itu atau asam urat? Nah, biasanya ini dua hal yang harus kita perhatikan karena secara mekanisme berbeda. Sebenarnya dari GOT ini merupakan hasil metabolisme dari purin. Biasanya makanan yang mengandung protein, baik hewani ataupun nabati. Nah, kemudian masalah ini juga biasanya terkait dengan penyakit inflamasi pada sendi yang sering ditemukan. Makanya biasanya asam urat itu kan membuat sendi-sendi kita nggak nyaman ya. Itu merupakan salah satu indikasi kita mengalami asam urat. Nah, kemudian memang penyakit ini disebabkan juga adalah karena kelainan metabolisme hiperurisemia. Belum lebih lanjut, memang hal ini banyak sekali faktornya. Yang pertama adalah faktor dari genetik. Kemudian yang kedua adalah status gizi. Makanya perhatikan ya, status gizinya, berat badan, terutama visceral fatnya atau lemak dalam lingkar perutnya itu harus diperhatikan. Kemudian adalah gaya hidup ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Tidak dipungkiri masalah asam urat ini ditemukan pada usia muda, usia produktif. Nah, ini menjadi cerminan kita harus hati-hati. Nah, kaitannya dengan hiperurisemia ini adalah meningkatnya kadar asam urat di atas normal, baik laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Apakah kita pernah meriksanya? Kalau belum ya silahkan periksa. Tapi kalau kita sudah ada indikasi, kita sudah ada tahu kita mempunyai faktor bawaan atau genetik, nah ini harus kita lebih hati-hati. Kemudian produksi asam urat ini terkait dengan gangguan metabolisme dan juga kelebihan konsumsi purin tinggi. Makanya dalam diet rendah purin ini kita akan membahas terkait dengan makanan apa yang diperbolehkan, yang dibatasi, serta yang menjadi perhatian kita semua. Kemudian makanan yang harus diperhatikan dan harus sebisa mungkin ya dibatasi, dihindari gitu ya. Makanan apa sih? Jeroan, kemudian yang tinggi-tinggi ya, seafood-seafoodan, kemudian dagingnya lemaknya tinggi, kemudian yang suka kacang-kacang emping. Nah, itu harus kita batasi dan kita harus perhatikan. Kemudian juga terkait lemak ini, ketika kita lemak yang mengonsumsi tinggi itu menghambat pengeluaran asam urat dalam tubuh, makanya lemak harus diperhatikan. Nah, kemudian terkait apalagi zat gizinya, karbohidrat. Nah, apa sih kaitannya karbohidrat dengan asam urat? Terutama karbohidrat yang sifatnya kompleks, ini membantu meningkatkan pengeluaran asam urat melalui purin. Tapi, ketika kita mengonsumsi karbohidrat sederhana, apa sih karbohidrat sederhana ya? Termasuk ada gula, kemudian yang sifatnya sirup, kemudian madu, justru itu meningkatkan asam urat. Makanya harus dibatasi dan harus dihindari ya, perhatikan jumlahnya. Dan ini menjadi perhatian kita semua, makanan apa sih yang diperbolehkan dan bagaimana prinsip serta tujuan dietnya. Tujuan dari diet rendah purin ini adalah menurunkan asam urat dalam darah dan juga dalam tubuh kita. Apa sih bagaimana caranya? Beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama zat gizinya, adalah konsumsi karbohidrat kompleks dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena karbohidrat kita tahu ya, konsumsi sesuai kebutuhan. Tapi menjadi perhatian saya selanjutnya adalah protein. Pilihlah protein yang bisa dibilang lemaknya itu rendah. Apa aja sih? Ada telur, kemudian ada susu rendah lemak, kemudian jika mengonsumsi ayam, ikan, atau daging, itu maksimal 50 gram per hari. 50 gram per hari. Nah, ketika kita bicara, pernah kan dengar ya, kalau asam urat itu
Nggak boleh konsumsi protein-protein, terutama kacang-kacangan, kemudian sayur-sayuran. Ups, kita bahas ya. Yang pertama terkait protein nabati. Betul, ini menjadi perhatian, terutama yang tadi saya bilang di awal, karena protein. Yang silahkan dikonsumsi adalah misalkan kacang tanah, kacang hijau, itu maksimum adalah 25 gram per hari. Sebenarnya boleh, tapi jangan berlebihan, 25 gram per hari. Bagaimana dengan protein nabati yang lain? Ada tahu, ada tempe, itu 50 gram per hari. Ya, ini adalah batas yang harus ditoleransi jumlahnya. Makanya kita harus memperhatikan jumlah dari jenis makanan tersebut. Kemudian sayuran. Sayuran itu betul yang tadi kita bahas ya, tapi ada sayuran yang silahkan dikonsumsi. Apa sih contohnya? Wortel, kemudian labu, selada, ada timun, ada lobak, monggo. Tapi ketika sayuran hijau, dalam hal ini bayam, ada kangkung, ada yang lain-lain gitu ya, kangkung dan jenis-jenis sayuran lain, itu maksimum adalah 100 gram per hari. Nah, kemudian buah-buahan, ya mau buahan monggo, tapi perhatikan, ada buah yang kandungan gulanya itu tinggi ya, terutama kalau misalkan kita sudah mengalami masalah komplikasi yang lain. Tapi kalau misalkan yang secara umum, ya perhatikan aja jumlahnya, tapi ya batasi aja, jangan jumlah atau mengkonsumsi buah-buahan ya, durian dan lain-lain. Nah itu janganlah. Nah terakhir adalah air putih. Nah ini yang kadang-kadang kita lewatkan, padahal air putih itu menjadi fungsi ataupun zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak, minimum 2 liter per hari. Tapi karena terkait dengan hal ini, terutama masalah asam urat ini dengan kaitannya dengan erat kaitannya dengan masalah ginjal atau masalah yang lain, please konsultasikan dengan ahli gizi. Karena yang video ini kita bahas adalah secara umum dan sifatnya adalah gaya hidup. Tapi kalau Anda mau sifatnya pribadi, spesifik, maka saran saya konsultasilah dengan ahli gizi. Terima kasih video kali ini. Semoga video terkait diet rendah protein ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe sehingga Anda tidak tertinggal informasi mengenai diet, kesehatan, dan juga kebugaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.